Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi bersama saya Ibu Hairani. Hari ini kita akan belajar materi tentang listrik statis yang membahas tentang teori atomnya. Di sini kompetensi dasarnya menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini materi untuk kelas 9 semester 1 ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosok pada rambut yang kering, dan mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Kalian pernah menyaksikan atau merasakan seperti yang digambar ini ya? Nah, apa yang terjadi? Di gambar pertama itu adalah gambar kilat atau petir, biasanya terjadi pada hari hujan. Nah, gambar kedua itu rambut orang berdiri ketika dia memegang besi ya, itu ya. Nah, tuh ya. Nah, kemudian berlanjut. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, kalian perhatikan mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas-kertas kecil. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dan mengapa tadi gambar itu bisa terjadi, yang kejadian pada gambar itu bisa terjadi, Ibu akan jelaskan, tapi setelah jeda ya. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan teori atom. Atom terdiri atas partikel-partikel yang kata Ibu tadi terdiri atas proton yang bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif, dan neutron yang bermuatan netral. Proton dan neutron itu akan membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Semakin jauh dari inti, energi elektron akan semakin kecil. Atom yang netral itu akan memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Suatu atom akan memiliki muatan listrik negatif bila atom tersebut kelebihan elektron, dan atom akan bermuatan positif bila kekurangan elektron. Nah, ini contoh atom yang netral. Jadi jumlah proton dan elektronnya sama ya. Nah, ini contoh atom negatif. Bila suatu atom mendapat tambahan elektron dari atom lain, maka atom tersebut menjadi kelebihan elektron atau menjadi bermuatan negatif. Nah, kalian lihat di situ ya, jumlah elektronnya yang asalnya 2 bertambah menjadi 3. Jadi dia kelebihan elektron. Nah, dia menjadi atom negatif namanya ya. Atom positif. Perhatikan. Jika suatu atom kehilangan elektron, maka atom tersebut menjadi kekurangan elektron. Atom tersebut menjadi bermuatan positif. Nah, kalian lihat di situ ya, elektronnya pergi. Jadi dia bermuatan positif atomnya ya. Ibu akan kembali setelah jeda iklan berikut. Jangan kemana-mana ya. Kembali lagi bersama Ibu. Ibu akan lanjut materi kita. Nah, tentang muatan listrik pada benda.
Nah, jadi kalian lihat di layar, penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut yang kering itu dapat menarik kertas-kertas kecil. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, apa yang terjadi dengan penggaris plastik dan kertas sehingga kertas dapat ketarik oleh penggaris plastik? Oke. Nah, kalian perhatikan ya di situ pada saat sobekan kertas kecil netra itu didekati dengan penggaris plastik yang bermuatan listrik negatif, maka pada kertas terjadi peristiwa induksi listrik. Muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris plastik, sehingga pada bagian kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan listrik positif. Karena sifat muatan listrik yang tidak sejenis, maka kertas ketarik ke penggaris plastik. Nah, sesaat ketika sobekan kertas menempel pada penggaris plastik, sebagian muatan negatif penggaris akan berpindah ke kertas, sehingga sobekan kertas menjadi kelebihan muatan negatif. Karena sifat muatan listrik yang sejenis, maka sobekan kertas ketolak oleh penggaris plastik dan jatuh. Setelah sobekan kertas menyentuh meja, maka muatan negatif kertas pindah ke meja, atau dengan kata lain akan dinetralkan, dan sobekan kertas menjadi netral. Nah, perhatikan, menimbulkan muatan listrik pada benda dengan menggosok. Plastik yang digosok dengan kain wol, maka plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif. Karena elektron kain wol akan pindah ke plastik. Nah, menimbulkan muatan listrik pada benda dengan menggosok. Kaca yang digosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif. Karena elektron kaca akan pindah ke kain sutra. Nah, jadi kesimpulannya, apakah penggaris plastik memiliki jenis muatan yang sama dengan jenis muatan kaca? Ya, tentu kalian jawab tidak ya. Nah, penggaris plastik yang telah digosok dengan kain wol atau rambut, kita tetapkan menjadi bermuatan listrik dengan jenis apa? Apa tadi ya? Ya benar, negatif. Nah, kaca yang telah digosok dengan kain sutra, kita tetapkan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Iya benar, positif ya. Jadi kaca yang digosok dengan kain sutra, kacanya akan berubah menjadi bermuatan positif. Oke, nah Ibu lanjut ke tugas. Nah, di sini ada tugas yang Ibu berikan. Nomor 1, berikan satu contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nomor 2, apakah nama-nama partikel penyusun atom pada model atom di bawah ini? Yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Yang warna biru itu proton, yang warna merah, ya tuh. Yang nomor warna merah ada plusnya itu apa? Yang keliling-keliling itu apa? Oke, lanjut nomor 3. Mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas-kertas kecil? Yang keempat, kaca yang digosok dengan kain sutra itu menjadi bermuatan listrik apa? Dan yang kelima, plastik yang digosok dengan kain wol menjadi bermuatan listrik apa? Nah, jadi tugas ini kalian diskusikan dengan guru kalian di sekolah. Kalian kumpulkan lewat WhatsApp atau media pembelajaran daring yang lain. Ya. Jadi sampai di sini pembelajaran yang Ibu berikan. Semoga kalian paham dan bisa mengerjakan tugasnya ya. Nah, kemudian pesan Ibu, jaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun sesering mungkin, pakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.